Check the mic and make sure it sound right, boys. Halo teman-teman, untuk kalian yang punya budget mepet di kisaran 1 atau 1,5 juta dan pengen handphone yang fiturnya lengkap, nah di sini saya kenalin sama handphone cantik yang super ciamik. Bagaimana tidak, di harga 1 jutaan kita akan dapat 32 megapiksel front kamera, berikut sudah ada 3 mode lampu, lalu prosesor gaming G85, layarnya whole screen 90Hz dan RAM besar 8GB dengan kapasitas room 256GB. Nah, terlebih handphone ini sudah fast charging 18 watt dengan dibekali stereo dual speaker punya tingkat volume 400% lebih besar. So, sebelum kita bahas, saya minta dukungannya dulu untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Oke, jika sudah, mari kita bahas. Hal pertama yang akan kita bahas adalah dari segi desain. Dari segi tampilan terlihat minimalis, apalagi bagian belakang yang disertai 3 kamera besar. Untuk warna, Tecno menawarkan smartphone ini dalam 4 opsi warna, yaitu ada Magic Skin 2.0, Graffiti Black, Neon Gold, dan Cyber White. Nah, untuk varian Graffiti Black dan varian Magic White ini menggunakan glass-like untuk bagian bodi belakang. Sedangkan untuk Magic Skin Blue 2.0 bahannya itu menggunakan silikon leather yang diklaim stain resistant alias tidak mudah kotor. Bodi smartphone ini terasa solid dengan tampilan yang terlihat berkelas. Apalagi Tecno Spark 20 sudah memiliki rating IP53 yang berarti tahan terhadap debu dan percikan air. Nah, jadi bisa dibilang seharusnya relatif aman kalau kita kehujanan saat lagi pakai handphone ini. Dan bisa dibilang juga langka untuk sekelas handphone di harga 1 jutaan sudah dilengkapi dengan rating IP53. Untuk dimensi, Tecno Spark 20 punya tinggi 163,69 mm dengan lebar 75,6 mm dan ketebalan 8,45 mm. Nah, sementara untuk bobotnya ini cukup ringan, yaitu 195 gram. Secara desain dan dimensi, handphone ini enak dilihat dan nyaman tas dipegang. Kita lihat bagian sisi kanan, di sini ada tombol power berikut fingerprint. Ada tombol volume atas dan bawah, lalu di bagian atas terdapat speaker, dan di sisi kiri ada SIM tray non-hybrid 2 nano SIM plus micro SD. Nah, untuk micro SD-nya ini mendukung sampai 1 TB. Oke, seterusnya di bagian bawah di sini ada lubang audio jack 3,5 mm, ada mikrofon, USB-C dan speaker. Oke, untuk speakernya ini sudah stereo atau audionya ini Tecno menyebutkan setiap rasa dimanjakan. Nah, setelah saya coba ternyata benar, secara umum volume yang dihasilkan cukup lantang dan untuk kualitasnya juga sudah mencukupi di kelas harganya. Yap, suara yang dihasilkan relatif imbang antara speaker atas dan speaker bawah. Apalagi di sini ada fitur suara DTS untuk tuning dual speakernya. Oke, jadi berikut hasil stereo dual speaker DTS 400% dari Tecno Spark 20. Tecno Spark 20 dibekali layar 6,56 inci dengan panel IPS. Nah, resolusinya dapat SD Plus 1612 x 720p. Sedangkan untuk refresh rate-nya up to 90Hz. Nah, menariknya ini adaptif. Jadi saat kita ada di aktivitas layar, refresh rate akan naik ke 90Hz dan turun 60Hz saat tidak ada aktivitas. Handphone dengan minimal refresh rate 90Hz sudah sangat bagus dan enak untuk melakukan aktivitas scrolling sosial media seperti TikTok dan lainnya. Lalu untuk brightness ini sudah sangat nyaman jika dipakai dalam ruangan ataupun untuk kalian yang suka beraktivitas di luar ruangan. Kecerahannya sudah bisa dikatakan pas dan terbilang cukup untuk penggunaan sehari-hari. Satu hal lagi, walaupun bagian bezel belum bisa dikatakan tipis, tapi ini bisa dikatakan wajar bagi sebuah handphone di kisaran harganya. Terlebih di sini ada earpiece di bagian bezel atas layar. Nah, yang menariknya di sini ada dynamic port akan menampilkan animasi saat kita melakukan buka kunci dengan wajah, saat panggilan latar belakang, saat mengisi daya baterai maupun pengingat penyelesaian daya dan pengingat baterai lemah.
Nah, untuk selfie ini menarik sekali karena posisinya tepat ada di punch hole atau area tengah atas layar. Untuk kamera depan ini terbilang besar. Tecno Spark 20 dibekali kamera front 32 megapiksel dan yang menariknya di sini sudah dibekali ambient light selfie. Jadi ada 3 light mode untuk LED flash. Bisa dingin, default, dan hangat, termasuk 3 mode tingkat kecerahan juga. Lampu selfie dengan 3 mode ini menurut saya sangat bermanfaat banget. Dimana jika kalian ada di ruangan gelap atau malam hari, lampu ini akan menerangi dan dapat memberikan hasil yang bagus dan lebih maksimal. Lampu ini berguna untuk selfie foto maupun menggunakan video depan saat di malam hari. Nah, kalau untuk hasil foto selfie di siang hari dalam keadaan cahaya yang memadai tentu sudah sangat bagus. Teman-teman bisa lihat ini bisa dikatakan layak dan bagus seperti harga handphone di atas 2 jutaan. Untuk video depan, resolusi terbesarnya yaitu 2K 30 fps termasuk bisa kita turunkan 1080p 30 fps dan 720p 30 fps. Dari ketiga video ini teman-teman bisa nilai resolusi mana yang bagus dan cocok untuk kalian pakai. Lalu wajar kalau videonya agak terlihat goyang karena untuk handphone ini belum disertai stabilizer video. Tapi yang menariknya, untuk kamera ini sudah dibekali SDR yang akan meminimalisir cahaya cerah atau cahaya yang terlalu terang di belakang kita. Nah, selanjutnya di sini ada mode bokeh yang sayangnya untuk resolusi video hanya akan berjalan di 720p 30 fps. Tapi efek bokehnya ini terlihat bagus, tepat ada di lingkungan objek, bahkan kita bisa mengatur tingkat bokeh sesuai kebutuhan. Nah, beralih ke kamera utama, di sini dibekali dengan konfigurasi dual kamera dan 1 LED flash. Desain kamera ini ditempatkan di bump dengan gaya metalik 3 ring. Untuk kamera belakang dibekali 50 megapiksel wide kamera dan perekaman videonya bisa 720p 30 fps, 1080p 30 fps yang tertinggi 2K 30 fps. Nah, walaupun tidak menawarkan perekaman 60 fps tapi di kelas harganya ada opsi 1080p 30 fps ya sudah cukup banget. Hasil videonya sudah bisa dibilang cukup walau sedikit goyang dan kita harus pintar-pintar saja merekam dengan pergerakan yang sedikit lembut. Sedangkan untuk hasil gambar atau warnanya tentu ya bisa dibilang oke ya, dari warna, kecerahan maupun ketajamannya. Dengan harga kisaran 1 jutaan, handphone ini bisa memberikan hasil foto yang bagus. Tapi perlu diperhatikan untuk dapat menghasilkan gambar yang maksimal, pastikan pencahayaan seimbang atau tidak dalam keadaan low light. Ya, hasilnya teman-teman bisa lihat dari berbagai warna, kecerahannya ini sudah terbilang cukup dan untuk warna wajah juga bisa dikatakan pas. Selain itu, untuk Tecno Spark 20 sudah dibekali super malam yang bisa kalian manfaatkan saat nongkrong atau melihat footage yang bagus di malam hari. Pokoknya harga 1 jutaan sudah dapat hasil kamera seperti ini, bisa dikatakan layak banget. Untuk fitur lainnya di sini juga terbilang lengkap, sudah ada video singkat, ada panorama, scan dokumen, gerak lambat, selang waktu, dan pemotretan AR. Untuk SoC, Tecno Spark 20 menggunakan MediaTek Helio G85 dengan pabrikasi 12 nanometer. Untuk RAM atau penyimpanan ini cuma ada satu opsi yaitu 8GB per 256GB. Lalu untuk RAM 8GB ini bisa mempassion dengan RAM virtual 3GB, 5GB, dan 8GB. Setelah dites melalui Antutu, skornya ini dapat di 268.930. Sedangkan untuk Geekbench 6 dapat 434 untuk single score dan 1421 untuk multiscore. Nah, untuk Androidnya, handphone ini sudah menggunakan versi Android 13 dengan iOS versi 13.5.0. Selebihnya untuk fitur pendukung di sini sudah ada aplikasi ganda yang dimana teman-teman bisa menggunakan 2 aplikasi sekaligus dengan akun yang berbeda seperti WhatsApp, Facebook, Instagram maupun TikTok. Dan yang menariknya di sini ada fitur sosial turbo seperti saat melakukan panggilan video WhatsApp, teman-teman bisa mengubah atau menambahkan filter kecantikan, bisa meningkatkan cahaya, menambahkan avatar AR, mengubah suara dan banyak lagi. Fitur ini pokoknya keren banget. Tecno Spark 20 dibekali baterai 5000 mAh dengan dukungan fast charging 18 Watt. Kapasitas baterai 5000 mAh sudah terbilang awet dan cukup untuk aktivitas seharian penuh. Nah, untuk konektivitas Tecno Spark 20 dibekali jaringan 2G,
3G dan 4G, termasuk Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 dan sudah dibekali NFC. Untuk keamanan kunci layar, di sini teman-teman bisa menggunakan scan wajah, fingerprint maupun kunci dengan pola. Untuk sensor box semuanya lengkap, yang tidak ada cuma sensor suhu dan sensor tekanan saja. Oke, untuk tes game, saya coba mainin beberapa game populer, salah satunya untuk PUBG. Game ini grafiknya terbuka yaitu di SD High. Nah, bermain di grafik ini aman, tidak ada kendala saat berlari, saat menembaki musuh maupun momen-momen lainnya. Nah, terlebih untuk gyroscope-nya nyaman banget alias tidak terlalu over. Pokoknya game ini sudah sangat mendukung untuk kalian mainkan. Kita beralih ke game selanjutnya yaitu Mobile Legends. Grafisnya ini terbuka frame rate tinggi dengan grafis ultra. Bermain dengan pengaturan ini sama sekali tidak ada kendala seperti patah-patah ataupun lag. Tapi sedikit agak berat dan kayaknya supaya lebih lancar, teman-teman bisa turunin settingannya ke grafik standar saja. Nah, bagi teman-teman yang suka main game Free Fire, handphone ini sudah sangat mendukung banget. Saya pakai settingan tampilan ultra dengan resolusi high. Game ini aman-aman saja, cuma untuk handphone ini agak sedikit terasa panas. Jika teman-teman ingin ngerasa lebih aman, tinggal turunin saja mode tampilannya. Untuk Genshin Impact, karena ini game berat jadinya handphone ini bisa mainin tapi di pengaturan grafik terendah saja. Tapi ya permainannya agak tersendat-sendat. Kesimpulannya, pengalaman menggunakan handphone ini dalam beberapa minggu kemarin sama sekali tidak menemukan kendala seperti halnya iklan yang bermunculan. Untuk kualitas audio sangat bagus, layar menampilkan kualitas yang baik saat menonton film, dan untuk scrolling sosial media sudah sangat enak banget. Pokoknya handphone ini harga murah menang banyak. Terlebih selain itu, untuk urusan foto dan kenyamanan bermain game sudah lancar dan bisa dibilang handphone murah dengan kenyamanan yang super wah. Untuk urusan perlengkapan di sini sudah lengkap banget. Kalau teman-teman beli nanti akan dapat jelly case bening, ada adapter charger 18 watt, buku panduan penggunaan maupun stiker email. So, buat teman-teman yang tertarik pengen nyobain handphone ini, alamatnya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Dan satu hal lagi sebelum saya pamit, pastikan kalian sudah like, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Thank you.